Kafe nih. Lama gak ketemu. Badanmu masih berisi gini. Wah, kukira siapa? Ternyata Salman si paling baik seantero kota Jannah. Kenapa? Kamu bosan jadi pelayan? Mau ke tempatku cari sensasi? Gak bisa jadi orang polos lagi. Aku datang minta tolong kafe nih. Minta tolong? Ku dengar belakangan kamu cukup nekat. Bahkan Raja Dunia Gelap pun berani kamu hadapi. Tapi, aku memang suka anak polos yang tiba-tiba sadar. Ikut Wanda gak ada masa depannya. Datang ke sini. Kakak biayai kamu. Udah kamu pikirkan? Mau nggak temani kakak main? Boleh. Sekali main 100 miliar. Uang bisa diatur. Asal kamu bisa buat kakak puas. Kamu murahan banget. Redakan dulu emosimu. Salman, kamu cari mati. Kalian hajar dia. Namaku Salman. Hari ini aku reinkarnasi. Salman, ku suruh antar hidangan ke Kak Ali. Kamu malah makan sendiri. Berhenti makan. Itu minuman buat Kak Ali. Pelayan ini, kalau kamu bisa, kerjakan. Kalau nggak bisa, pergi dari sini. Kak Ali, maaf ya, itu ku antar porsi yang baru ya. Hah? Aku bukan orang yang pelit. Pelayan. Pelayan! Hei! Karena kamu kelaparan berlutut aja. Makan tulang ini. Aku anggap kamu anjing yang gak tahu sopan santun. Urusan ini bisa selesai. Di hidup lalu, bocah ini kerjanya apa? Pelayan, sini. Kamu lihat. Kenapa ada lalat di makanan ini? Sialan! Jadi namamu Salman? Siapa yang suruh kamu berhubungan sama tunangan Tuan Asad? Salman, bawa aku pergi ya. Kita pergi dari sini. Pergilah. Jangan cari aku lagi. Pergi kamu. Kamu pengecut. Di hidup lalu, karena aku pengecut dan penakut. Jadi kecewakan Wanda, sampai dia tewas dalam kecelakaan. Hei, bocah. Kamu tuli ya? Bosku lagi bicara samamu. Dengar gak? Bicaralah. Di dunia ini, bersabar gak akan bisa bertahan hidup. Harus berani lawan orang. Kehidupan kali ini, aku akan jadi orang jahat. Tanganku. Salman, kamu berani main tangan? Kamu tahu aku bawahan siapa? Tahu? Anjingnya Asep. Makasih ya. Di kehidupan lalu, kalau mereka gak semena-mena ke aku gak akan naik dari orang menderita jadi penguasa dunia gelap. Tuan muda Asep itu konglomerat Jannah. Kamu berani ganggu Anda, tunangannya. Kamu ini lagi cari mati. Salman, Salman, cepat taruh benda itu. Kali, Tuan Ali,
Pacarnya hari ini nikah sama orang lain, makanya dia sampai berani gini. Aku mohon, berlapang dada, maafkan dia. Ayah, bangun. Urusan Salman, kamu gak usah ikut campur. Aku gak suka dia. Wanda mana mungkin pacarnya. Salman, kamu anak yang jujur. Wanda itu orang hebat. Dia putri bos besar dunia gelap jana. Dia nggak bisa didekati sama orang kayak kita. Sekarang kamu singgung Tuan Ali. Cepat pergi, cepat ambil uang ini. Tinggalkan Jana, pergilah sejauh mungkin. Salman, kalau kamu tinggalkan aku akan bunuh kamu. Lalu bunuh diri. Kak Salman setelah dewasa nikahi aku ya. Oke. Gak suka. Nggak suka. Kalau kamu berani, ikat rambutku seumur hidup. Halo Kak, boleh minta kontaknya? Salman itu cowoknya aku. Nggak terima sini biar kupukul. Saat aku kabur dari lokasi pernikahan, mereka bilang aku gila. Kayaknya kamu juga merasa begitu. Harusnya aku gak berharap padamu. Kecelakaan mobil gak terjadi. Semuanya masih sempat. Kamu ngapain? Cium kamu. Dulu pegangan tangan saja malu. Kok dia berani cium aku? Salman, aku tahu kamu berjiwa besar. Cepat pamitan pada Nona Wanda. Kalau nggak lari, akan terlambat. Makasih akhiri dengan ciuman ini. Aku ngerti pilihanmu. Wanda, beraninya kamu main sama dia di belakang Tuan Asep. Kamu wanita gak bermoral. Kalau aku bicara, anjing Asep kayak kamu gak berhak buat ikut campur. Bagus. Kamu berani pukul aku. Aku akan bilang ke Tuan Asep kalian selingkuh. Tenang, rasa sakit itu wajar. Balik dan bilang ke tuanmu. Utangnya menipu ayahku buat nikah aliansi. Akan kutagih langsung ke dia. Salman, mulai sekarang, aku gak akan ganggu kamu lagi. Ini 10.000. Pakai untuk biaya pengobatan. Sisanya ditabung dulu. Ikut Tuan Asepmu. Masih akan ada pukulan berikutnya. Bos, ini 1.640.000. Simpanlah. Besok, mungkin bisa jadi 16 miliar 400 juta. Nona, Ayah, Wanda, kamu kabur dari pernikahan. Mau ketemu siapa?
Orang yang ingin kunikahi. Siapa? Aku, Salman. Nanti aku jelaskan ke ayahku. Aku yang kabur dari pernikahan, bukan urusanmu. Dulu, setelah keluarga Marwan bangkrut, rumah ini sudah aku beli hanya untuk mengenang Wanda. Sekarang dia masih ada. Semua masih sempat. Bagus. Lihat apa? Kalau pemandangan begini udah bikin kamu kaget, nanti kamu gak usah ketemu ayahku. Jangan ciut. Ayah, menodongkan pistol ke temanku. Caramu ini gak sopan banget. Bajingan! Kamu merusak pernikahan putriku. Aku tembak kamu! Ayah, turunkan pistolmu. Wanda, Aku sendiri yang duluan cari dia, itu bukan salahnya. Kamu mau sampaikan sesuatu ke ayahku kan? Katakan lalu pergi. Kalau enggak dia akan bunuh kamu. Apa ini masih pengecut yang sama? Dia harusnya kabur melihat pistolku. Pak Hadi, pistolmu bikin aku takut. Sudah kuduga, pengecut ini mana bisa tiba-tiba berubah. kalau takut, cepat pergi! Demi anakku Wanda, hari ini aku biarkan kamu hidup. Putri geng naga hitam, mana bisa didambakan sama pengecut kayak kamu. Pergi! Kalau enggak, ini akan jadi hari kematianmu. Pak Hadi, kamu salah paham. Aku datang bukan buat minta restumu atas hubunganku dan Wanda. Wanda, kamu lihat kan? Inilah pria yang selalu kamu pikirkan. Jangankan latar belakang keluarga, pria selemah ini mana bisa melindungi kamu? Setidaknya, dia nggak pernah menindas aku. Salman, kamu butuh apa? Katakan saja, aku akan kabulkan. Benarkah? Katakan, mau berapa? Setelah ambil, tinggalkan Jana selamanya. Seumur hidup, gak boleh bertemu Wanda lagi. Pak Hadi, aku gak datang buat minta pendapatmu. Aku mau memberitahumu. Wanda pasti akan kunikahi. Apa katamu? Wanda, jadilah istriku. Tadi kamu bilang pasti setuju. Secepat ini sudah nyesal? Sombong banget! Apa hakmu nikahi Wanda? Aku Hadi, 20 tahun jadi raja dunia gelap. Bisnisku itu bunuh tanpa ada darah. Kamu pengecut yang takut mati. Gak berhak bilang begini ke aku. Cepat usir dia dari sini. Kalau berani datang lagi, nyawamu gak akan selamat. Ayah, jangan sentuh dia. Cepat pergi. Kamu bisa temani aku ke sini. Aku sudah sangat puas. Oke. Patahkan satu kakinya. Tenang aja. Benda jelek apaan ini? Anak buahku yang baru mulai aja gak pakai senjata ini. Apa dia kepancing karena pernikahanku? Salman sungguh beda dari yang dulu. Bocah, kamu gila ya? Maaf ya Pak Hadi. Merusak senjatamu, aku ganti. Keluar! Bocah ini
Biasanya dia sangat pengecut. Hari ini dia kenapa? Bocah, dunia gelap jana, andalkan kekuatan dan trik. Kamu cuma pelayan restoran. Mau Wanda ikut kamu? Dia makan apa? Ayah, Asep itu setidaknya kaya dan berkuasa. Kamu punya apa? Iya, benar kata Pak Hadi. Asep itu kaya dan berkuasa. Tapi uang dan kuasa hari ini jadi milikmu. Besok tentu bisa jadi milikku. Semua orang juga bisa ngomong begitu. Begini saja. Fanny dari selatan kota, utang lama ke aku. Gak banyak, cuma 100 miliar aja. Sudah telat 6 bulan. Kalau kamu memang mampu, kamu tagih hutang itu. Fanny? ayah. Fanny yang gila itu, anak buahnya orang yang siap mati. Kamu suruh dia pergi, sama saja suruh cari mati. Kenapa? Takut? Hah, nagih gini aja gak bisa. Masih bilang mau lindungi putriku. Gak usah ganti rugi pistolnya. Cepat pergi! Rubah tua ini main taktik bunuh pakai orang lain. Tapi soal utang lama Fanny memang harus dibereskan. Hadi Marwan! Kalau kamu nggak mengakui Salman, kamu juga nggak usah akui aku putrimu. Mulai sekarang, aku, Wanda, Aku siap. Terima tantangan. Bocah ini sekarang sungguh gak takut mati. Atau cuma gertak? Oke, bernyali juga. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, datang bawa 100 miliar. Temui aku. Atau jangan pernah muncul di depan Wanda lagi. Yeah. Nggak perlu 3 hari. Wanda, besok aku datang. Ya, pengawal! Antar Nona balik ke kamar. Selamat datang di pusat spa Ayu. Fanny. Dulu demi membuatku menyerah jadi simpananmu, maksa aku lompat ke sungai. Kalau kamu sepengen itu, akan kukabulkan maumu. Bisnis Fanny memang besar, tapi semua mengandalkan pengaruh Andi untuk bisa berdiri kokoh di Jana. Dulu, Andi ikut aku bertaruh nyawa puluhan tahun. Bos! Andi! Dulu kalau bukan karena dijebak, akhirnya mana mungkin. Sudahlah. Syukur semuanya masih sempat. Lapor Nona Wanda, nggak ada yang aneh. Tuh Salman aman. terus ikuti. Harus jaga dia. Jangan sampai dia celaka. Baik. Yuni, ini pusat spa. Kafe ini bukan kelas bimbelmu. Bisa nggak jangan bawa buku jelekmu buat baca diam-diam? Maaf. Begitu baru benar. Juga kalau tamu sentuh kamu, tandanya disuka kamu. Jangan setiap disentuh tamu, kamu malah merasa tersakiti. Kalau kamu terus begini, aku akan bilang ke kafe nih. Paham? Paham. Bagus. Bagus kalau paham. Jangan tiru kakakmu yang gak guna itu. Lebih pilih jadi pelayan daripada nerima niat baik kafe ini. Jadi orang harus tahu diri. Baru bisa bertahan hidup di masyarakat. Siapa kamu? Suka ikut campur? Akan ujian masuk universitas, Yuni. Kenapa kamu ada di sini? Kak, aku nggak mau ujian masuk universitas. Jangan kerja secapek itu. Yuni, aku gak capek. Asal kamu tekun, berusaha, pasti bisa hidup baik. Kamu sekolah yang benar. Urusan uang, aku akan cari cara. Gak perlu urusin aku. Aku gak mau uangmu. Yuni, Cepat pergi, Kak. Gak usah urusin aku. Aku kira siapa? Ternyata cuma pelayan gak jelas. Kenapa? Mau bela adikmu? Kamu ini juga gak tahu diri. Kak, berlutut. Konyol, aku berlutut ke pelayan restoran.
Bocah sialan, kamu tahu siapa aku? Kamu siapa gak penting. 3 menit lagi kamu akan ditanduk keluar. Setengah jam lagi kamu akan di rumah sakit. 1 lenganmu patah dan 1 kaki diamputasi. Tapi kamu hanya bisa bilang dirimu jatuh dari tangga. Kalau enggak, besoknya kamu akan muncul di kamar jenazah. Paham kamu? Kamu mau apa? Mengancam, kekerasan, membunuh. Terserah gimana kamu pahami. Tuhan, aku salah. Ampuni aku. Kamu gak selevel denganku. Mending jadi orang baik saja. Kali ini aku patahkan 1 lenganmu. Anggap biaya belajar. Terima kasih. Kakakku, kok kayak berubah jadi orang lain? Apa kamu kakakku? Dulu aku terlalu pengecut. Nggak bisa jagain kamu. Kamu gak marah aku diam-diam kerja? Kakak gak akan marah. Salahku karena kurang mampu. Nggak bisa jagain adikku. Tapi selama ada aku, nggak akan kubiarkan kamu disakiti. Akan kukirim kamu ke luar negeri. Kamu mau ke Australia kan? Pergilah. Beneran? Kamu bisa menemaniku ke Australia? Bisa. Tunggu aku bereskan semua. Kita langsung pergi. Siapkan 100 miliar ke Salman. Dia bisa pakai di luar negeri. Nona Wanda, Salma sudah kini sama wanita lain. Kamu bantu dia keluar negeri. Jangan banyak bicara. Dia lakukan ini pasti ada alasannya. Hentikan dia. Jangan biarkan dia cari Feni. Segera urus dia keluar negeri. Dilarang melukainya. Cepat lakukan. Baik. Nanti aku masuk. Kamu tunggu aku di sini. Kak, ini area pemandian wanita. Pakai headphone, jangan dengarkan, dan lihat apapun. Paham? Kak Feni, lama gak ketemu. Badanmu masih berisi gini. Wah, kukira siapa? Ternyata Salman si paling baik seantero kota Jannah. Kenapa? Kamu bosan jadi pelayan? Mau ke tempatku cari sensasi? Gak bisa jadi orang polos lagi. Aku datang minta tolong Kak Feni. Minta tolong? Ku dengar belakangan kamu cukup nekat. Bahkan Raja Dunia Gelap pun berani kamu hadapi. Tapi, aku memang suka anak polos yang tiba-tiba sadar. Ikut Wanda gak ada masa depannya. Datang ke sini. Kakak biayai kamu. Udah kamu pikirkan? Mau nggak temani kakak main? Boleh. Sekali main.
100 miliar. Uang bisa diatur. Asal kamu bisa buat kakak puas. Kamu murahan banget. Redakan dulu emosimu. Salman, kamu cari mati. Kalian hajar dia. Pukulan yang kuterima di arena tinju. Akhirnya bisa kubalas dengan bunganya juga. Sialan! Jangan buang waktu, maju semua! Salman! Gak mungkin. Pria yang dulunya penurut, kenapa bisa sekuat seperti ini? Kamu berani buat onar di tempatku. Di luar masih ada belasan anak buahku. Jangan emosi, Kak Feni. Kutunjukkan sesuatu yang seru. Kontrak pinjaman keluarga Marwan, kenapa ada di tanganmu? Kamu juga ikut Andi. Dia dan keluarga Marwan selalu bermusuhan. Soal kamu pinjam uang ke keluarga Marwan, dia gak tahu. Aku gak mau ikut campur urusan kalian. Tapi kamu utang 100 miliar dan gak kamu bayar. Bikin aku serba salah. Kontrak pinjaman ini, kalau sampai ke tangannya, dengan temperamennya itu... Kamu jangan sok nakutin aku. Orang kayak kamu bisa kenal Andi. Ayo kita taruhan. Gak mau. Kamu mau aku gimana? Gampang. 100 miliar Pak Hadi. Sekarang bayar ke dia. Oke, aku bayar. Tunggu. Di sini ada 4 miliar. Anggap aku hargai kamu. Jangan kasih tahu ke Andi. Kalau enggak, aku tak akan bisa hidup sampai besok. Memang pengertian sekali. Ayah, menurutmu ada apa ini? Semua orang di Jana tahu pernikahanku dan Wanda kemarin. Akhirnya, pengantin perempuan kabur dengan pelayan miskin. Kamu bilang putriku kabur dengan pelayan. Siapa yang lihat? Aku yang lihat. Si Salman itu nggak cuma bawa pergi Nona Wanda, juga melukai aku dan 2 anak buahku. Ayah, kamu dengar nggak? Keluarga Liman dibikin malu berat. Asep, kamu dan Wanda belum resmi menikah. Jangan panggil aku ayah. Ini Pak Hadi, kamu memang raja dunia gelap di Jana, tapi keluarga Liman juga keluarga terpandang. Soal ini, kami harus kasih penjelasan. Salman itu siapa? Kenapa ikut campuri pernikahan aliansi kita? Anda, tenang dulu. Wanda cuma kilaf sesaat dan terbujuk sama bocah itu. Lalu menantu kami kapan bisa nikah resmi? Jangan biarkan orang gak jelas menyesatkannya. Ibunya Asep, kamu berlebihan. Orangnya sudah kuurus. Aku suruh dia cari Feni buat nagih utang lama senilai 100 miliar. Feni. Ayah, Paman Hadi, kamu ini nyuruh dia pergi cari mati ya? Ini memang cara menuntaskan sekali untuk selamanya.
Wanda. Paman Handi, menurutku urusan pernikahan kami sebaiknya segera ditetapkan supaya nggak ada orang nggak tahu diri yang ngincar pernikahan kita. Orang sembarangan gak akan tergoda kekuasaan keluargaku dan halalkan segala cara demi menikahi wanita yang gak dia cintai. Menurutmu gimana, Tuan Asep? Wanda, kenapa kamu nggak percaya kalau aku beneran cinta kamu? Asep, kamu harus bersyukur gak menikah denganku. Kenapa? Kalau enggak, hari ini kamu gak akan duduk di sini, tapi muncul di berita kematian misterius pada malam pengantin. Ayah, Wanda, kamu dan Asep itu sekeluarga. Kenapa harus nakutin dia? Demi orang asing. Betul. Kudengar pelayan itu pergi ke tempat Fanny. Apa dia bisa keluar dari tempat seperti itu? Kayaknya sekarang dia sudah dihabisi. Wanda, mending cepat berhenti berharap dan menikah baik-baik dengan Asep. Itu baru benar. Wanda, jangan kira aku nggak tahu Salman itu orang seperti apa. Dia cuma pengecut yang cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Nggak punya uang dan kekuasaan. Dia mau lawan aku pakai apa? Wanda, kemarin Salman pergi ke tempat Fanny, nekat tanpa tahu diri cari mati. Jangan tunggu dia lagi. Aku gak perlu menunggunya lagi. Salman, kamu ke Australia dengannya. Seharusnya gak akan balik lagi selamanya, kan? Wanda, aku sudah kembali. Kamu, Tuan Muda Asep, ku dengar kamu kaya dan berpengaruh. aku... Mau ngapain? Kamu... Pak Hadi, aku menuntaskan tugas 100 miliar yang kamu minta. Sudah kutagih tanpa kurang sepeser pun. Buka kotaknya. Fanny, Andi dari selatan kota berseteru dengan geng naga hitam. Bukankah Fanny bawahan Andi? Kok bisa diantar uangnya sendiri? Pak Hadi, 100 miliar yang kamu pinjamkan ada di sini. Ini salah anak buahku yang gak ingatkan. Bikin aku telat bayar beberapa bulan. Mohon jangan masuk hati dan maafin aku. Jangan sungkan, hanya 100 miliar aja. Anak buah lalai, itu wajar. Salman, uangnya sudah dikembalikan. Kontraknya... Sampaikan pesan ke Andi, katakan bosnya sudah kembali. Salman, kamu gila. Berani mengaku sebagai bosnya Andi. Sebaiknya kamu memang kenal dia. Kalau enggak, aku akan siapkan lahan pemakamanmu. Aduh, Keterlaluan. Keterlaluan banget. Besan, kamu biarin gelandangan rendahan ini hina keluarga kami seperti ini dan hina calon menantumu. Hadi, soal hari ini dia harus tanggung akibatnya. Kalau enggak, mau taruh di mana harga diri kami? Di dunia bisnis jana, bagaimana reputasi kita? Kak, urusan anak-anak, biar mereka urus sendiri. Kalau kita yang tua ikut campur, itu nggak bagus. Hadi! Salman, kamu kira pakai trik preman dan bisa menakuti Fanny jadi bisa masuk kelas atas? Kamu ini cuma pelayan yang sangat nggak guna. Wanda, cuma iseng sesaat. Anggap kamu sebagai mainan. Begitu dia bosan, kamu bahkan nggak pantas lap sepatunya. Cih! Wanda, kamu pukul aku. Gak ada yang boleh menghinanya di depanku. Aku pukul kamu. memukul wanita bukan sifat pria. Pria? Kamu pengecut? Berani sebut dirimu pria?
Salman, kamu dengar ya, pria kelas bawah sepertimu ini memalukan sekali. Nggak berani pukul orang. Kamu bisa apa lagi? Aku gak bisa berkelahi. Kita bisa dengan tenang bicarakan semua ini, kan? Di dunia ini, mana bisa selalu bicara baik-baik? Ayo, pukul aku. Coba kamu sentuh aku. Hari ini aku tunjukkan padamu apa itu pria sejati. Wanda, apa pistol ini asli? Salman, jangan gegabah. Asep! Asep! Istriku! Asep! Tuan Asep, kamu sekarang sepertinya beneran bukan pria lagi. Gimana? Gimana? Huh? Dasar. Anakku. Pak Hadi, kamu cuma lihat saja. Hebat. Geng naga hitam yang hebat. Hebat kamu, Hadi. Berandalan ini bertindak kejam. Menghina keluargaku dan melukai putraku. Kami catat ini sebagai utang. Kita pergi. Cepat pergi. Kenapa kamu nembak dia di bagian itu? Wanda, dia berani memukulmu. Aku sungguh gak tahan. Kamu harusnya tembak di kepala. Orang seperti dia, kalau dibiarkan akibatnya panjang. Hampir lupa. Kamu itu putri bos dunia gelap. Salman, Pak Hadi, kamu tagih utang ini untukku. Utang budi ini akan kucatat di hatiku. Tapi, di kediaman Marwan, kamu berani bertindak, melukai orang, keluarga Liman, dan menyinggung mereka. Gimana kita? Perhitungkan hal ini. Pak Hadi, kamu ini sungguh licik. Hah? Meminjam tanganku untuk nagih utang. Kalau gak berhasil, kamu bisa sekalian ambil kesempatan menyingkirkanku. Kamu gak mau bentrok demi harga diri keluarga Liman. Terus pakai aku buat mutusin hubungan. Di semua sisi. Kamu ambil semua keuntungannya. Hah? Dia seorang anak muda yang kurang pengalaman. Kau bisa lihat sebegitu jelasnya. Salman, apa masih orang yang ku kenal? Kamu memang pintar. Kalau gak pintar, dulu sudah mati ratusan kali. Nona Wanda, kamu seram juga. Tamparanmu keras banget. Dia yang menghinamu. Tanganmu sakit gak? Kalau kamu putuskan pergi, kenapa masih kembali? Ngomong apa kamu? Bukan apa-apa. Gimana kamu dapatkan uang ini? Feni bukan orang baik. Diskusi. Diskusi? Hah. Diskusi pakai tinju juga. Tentu bukan cuma untuk bantu ayahmu menagih utang. Aku juga butuh uang. Uangnya sudah kamu dapatkan? Sudah. Walau gak banyak, tapi cukup untuk sementara. Oh ya, Wanda, kamu sering keluar negeri. Apa kamu tahu cara mengurus visa ke Australia? Ajari aku. Ternyata kamu tetap mau pergi. Dalam waktu sependek ini, bisa buat kamu berubah. Dia pasti sangat penting bagimu. Aku akan bantu kamu urus. Bibirnya menggoda untuk dicium. Kenapa dulu aku pengecut? Nona, gawat! Salman, dia... Salman, kenapa? Salman, kenapa dia ada di sini? Wanda, aku nanti balik lagi. Kamu beneran akan balik lagi? Ngomong apa kamu?
Suruh kalian hadang Salman, kirim dia ke luar negeri. Sekarang ada apa? Nona Wanda, kami dulu mau menghadang. Siapa sangka... Bawaan Feni menahan kami semalaman dan mukul kami. Jadi kami gak sempat melindungi Tuan Salman. Kami kira dia sudah... Keluar! baik. Kak Andi, silakan coba. Barang baru masuk. Ku dengar kamu suka rasa ini. Katakan, ada urusan apa? Kak Andi, kemarin ada seorang pemuda bikin ribut di spa kita. Triknya kejam. 6 orangku nggak sanggup lawan dia sendiri. Feni, aku serahkan tempat ini ke kamu. Kalau kamu cari aku cuma karena urusan sepele gini, apa gunanya aku punya kamu? Hah? Bukan begitu, Kak Andi. Masalahnya, pemuda itu terlalu arogan. Dia minta aku sampaikan pesan ke kamu. Katanya, sampaikan pesan ke Kak Andi. Bosnya sudah kembali. Katakan, siapa dia? Salman. Aku Andi. Di dunia gelap bertahun-tahun, yang berani menyebut diri begini. Sudah lama mati. Hah? Sudah kuduga dia asal ngomong. Nanti aku akan bereskan dia. Kak Andi, uang yang dikirim bulan lalu dikembalikan lagi, tetap ditolak. Masih keras kepala. Siapa? Beraninya menolak uang Kak Andi. Seseorang yang jujur, dulu aku jatuh ke kolam nyaris tenggelam. Dia yang menarikku keluar, bahkan biayai aku sekolah. Padahal dia cuma dapat sedikit per bulannya. Tiap hari nasihati aku ke jalan yang benar. Tapi di dunia sekarang, orang jujur susah hidup. Bertindak. Lenyapkan saja dia. Kamu cari aku. Pak Salman, aku bertindak sesuai perintah. Katakan, Feni di mana? Oke. Adik, aku kasih tahu satu hal. Ayah tiriku bilang, asal bisnis ini jadi, dia akan belikan aku mobil sport terbaru. Nantinya, kita di dalam mobil. Kak Jaya, ayah tirimu baik banget. Siapa yang tahu? Mungkin karena Kak Jaya ini memang hebat. Ayah kandung ayah tiriku entah kerja, entah cuci piring di restoran mana. Tapi ayahku sama sekali nggak peduli padanya. Minum! Wah, aku kira siapa? Baru disebut langsung datang. Bukankah ini kakak baikku, Salman? Kenapa? Bosan cuci piring? Datang ke sini nambah wawasan ya? Ah, pura-pura nggak kenal aku. Gimana pun aku ini anak ayahmu yang sah secara hukum. Ketemu adikmu ini, bahkan nggak menyapa. Hah? Memang, cuma lahir tapi nggak dididik. Jadi nggak punya tata krama. Kakak, ibumu mati. Ayahmu bawa uangnya lalu nikah lagi. Biayai aku sekolah, beliin mobil dan rumah. Kamu tahu kenapa?
Karena ayahmu juga merasa kamu dan adik rendahanmu cuma pantas jadi pelayan dan cuci kaki orang. Sedangkan aku, anak yang hebat ini, yang bisa bikin dia bangga. Sebenarnya kamu bisa hidup lebih lama. Bukannya kamu suka melayani orang? Ayo, berlutut, tuang minuman buat pacar aku dan tunduk ke dia. Aku akan biarin kamu pergi. Lihat, benar kan? Meski kamu punya 10 nyali, kamu juga nggak berani mukul aku. Kamu cuma pantas kerja serabutan di dapur. Cuci-cuci piring, cuci yang bersih, usap kiri, usap kanan. Sialan. Suka minum? Minumlah yang banyak. Salman, kamu berani pukul aku? Aku pasti akan bilang ke ayahmu. Ayahmu gak akan ampuni kamu. Hah? Itu ayahmu. Gak, aku salah. Aku salah, jangan pukul lagi, aku salah. Tolong, jangan pukul lagi. Aku salah, jangan pukul lagi. Jangan pukul. Jangan pukul. Kak Feni, tontonan sudah selesai. Sekarang, saatnya bicara tentang urusan kita. Salman, mana orang suruhanku itu? Kenapa kamu datang sendiri? Hah, teman yang pakai topi itu. Tadi lewat di tepi sungai. Dia bilang kepanasan, mau lompat dan berenang. Aku gak bisa hentikan dia. Sekarang, paling lagi main kartu. Entah di mana. Kak Feni, jangan emosi. Kalau orangmu gak ngerti aturan, aku bisa bantu kamu kasih pelajaran. Salman, jangan kira kamu kuat terus jadi hebat. Ini kota Jannah. Kamu sentuh orangku, Andi gak akan biarkan kamu. Pesan yang aku titip buat Andi, udah disampaikan. Jangan pura-pura, Salman. Dia gak kenal sama kamu. Melawanku, kamu pasti mati. Tapi, kulihat kamu berbakat. Mengikuti Wanda si wanita itu, apa ada masa depan? Ikut aku. Uang, kekuasaan, perempuan, bisa aku kasih ke kamu. Soal malam ini, bisa aku anggap gak pernah terjadi. Ikut kamu, Kak Feni. Tempatmu ini terlalu kecil. Gak muat buat orang sehebat aku. Kamu? Aku mau ketemu Andi. Sekarang! Ketemu Andi? Salman, kamu kira kamu siapa? Apakah Andi bisa kamu temui sesuka hati? Cuma modal ucapan gila ngaku jadi bosnya. Menurutku, kamu sudah bosan hidup. Malah maksa diri masuk ke gerbang neraka. Kamu yakin mau ketemu dia? Berhenti. Area pribadi. Orang asing dilarang masuk. Kak Bani, dia itu Salman. Mau ketemu Kak Andi. Kak Andi lagi ada urusan. Bukan sembarang orang bisa temui. Pergi! Cari mati! Kasih tahu Andi, Salman datang. Kak Bani, gimana kalau biarkan dia ketemu? Anggap saja penuhi keinginannya sebelum mati. Kak Feni, kamu tahu sifat Kak Andi kan? Biarkan dia masuk. Apa kita bisa tanggung akibatnya? Bani ya, percaya padaku. Kalau Kak Andi gak ketemu aku, kamu akan mati lebih parah. Sembarangan. Cepat pergi! Orang bodoh gak bisa diajari. Oh,
Iya, Kak Andi pasti belum bilang ke kalian dia pernah jatuh ke lubang tinja lalu ditolong orang ya? Omong kosong. Kak Andi cuma jatuh ke kolam. Salman, kurasa kamu beneran gila. Omongan begini kamu bisa karang juga. Kak Andi itu tokoh hebat. Masa jatuh ke lubang tinja? Kok kamu tahu tentang Kak Andi? Menurutmu? Kamu udah mati di luar ya? Suara sekencang ini apa nggak bisa dengar? Dan kamu ini juga... Kamu... Bos? Bos? Bos! Kamu akhirnya mau ketemu aku. Sudah. Ingusmu nempel di bajuku. Bagus, Andi. Sekarang kamu berhasil. Ketemu kamu aja harus lewati banyak penjagaan. Siapa suruh kalian nyerang bosku? Kak Andi, aku nggak tahu dia beneran bosmu. Kak Feni bilang ada yang bikin ribut mengaku jadi bosmu. Salah paham. Kak Andi, Salman itu... Oh enggak, Pak Salman sangat lihai. Aku takut dia bahayakan kamu. Selain itu, kok kamu nggak kenal Salman? Kenapa sebut Salman terus? Bosku namanya Arman. Lupa. Kamu belum tahu soal aku ganti nama. Arman, itu nama sebelum aku tinggalkan rumah. Apa maksudnya dulu, bos? Gak apa-apa, Andi. Aku belum jelaskan. Bukan salah mereka. Dengar gak? Terima kasihlah ke bosku. Makasih, Pak Salman. Makasih atas kemurahan hatinya. Bos, kita masuk dan melepas rindu. Ayo. Bos, selama ini aku kirim uang ke kamu gak terima. Aku kira kamu gak mau ketemu aku karena gak nurut nasihatmu kembali ke jalan yang benar. Andi, dulu kamu gak dengerin aku. Itu benar. Orang jujur di dunia ini gak bisa hidup. Bos, apa ada orang yang menindasmu? Katakan padaku, ku habisi keluarganya. Dulu banyak orang nindas aku. Tapi, kelak gak akan ada lagi. Tentu saja, ada aku, Andi. Gak akan ada yang berani usik kamu ke depannya. Kita saudara bersatu. Seluruh dunia gelap selatan kota jadi milik kita. Andi, yang aku mau bukan hanya selatan kota. Bos, maksud kamu... Mau jaga Wanda, jaga Yuni, dan Andi. Aku mau jalur legal dan gelap di Jannah kelak ada di tanganku. Oke, baik. Bos, kelak kemanapun kamu pergi, aku akan selalu ikut kamu. Aku siap lalui segala rintangan. Bos, kurasa kamu berubah. Rasanya kamu jauh lebih keras dan keren dari yang dulu. Pak Salman! Pak Salman! Pak Salman! Pak Salman, Pak Salman! Pak Salman! Operasi di selatan kota, Kak Feni yang urus. Jalur logistik di utara kota, Bani, kamu ambil alih. Aku mau lihat dalam sebulan, efisiensi naik 30%, kerugian turun 50%. Kalau gak bisa, keluar sendiri. Baik, Pak Salman. Andi, keluarga Liman ada pergerakan?
Setelah Asep dilumpuhkan, gak ada pergerakan besar, tapi diam-diam lagi merampingkan bisnis. Mau jual sebagian aset non-inti. Sepertinya mau kumpulkan dana untuk sesuatu. Selain itu, mereka putus hubungan sama keluarga Marwan. Banyak proyek kerjasama batal. Pusatkan dana, mau balik menyerang, atau mau kabur. Awasi ketat. Ya. Hadi bagaimana? Si Rubal licik itu stabil banget. Dia gak peduli sama keluarga Liman. Sepertinya udah restui kamu dan Nona Wanda. Tapi apa? Dia suruh orang menyelidikimu. Tuan, sudah ditemukan. Beberapa hari ini, Salman terus bersama Andi. Keduanya sering keluar masuk di selatan kota. Selain itu, Katakan. di bawah Andi, semua bisnis abu-abu lagi dicairkan. Beberapa kasino gelap dan klub malam diam-diam dipasarkan untuk dijual. Menurut laporan mata-mata kita, Andi lagi pindahkan dana lewat bank gelap. Jumlahnya sangat besar. Ada lagi? Belakangan Salman mengajukan paspor kilat. Tujuannya ke Australia. Hebat kamu, Salman. Kukira dia beneran berubah. Berani dan bertanggung jawab. Gak nyangka. Semua yang dia lakukan demi persiapkan jalan untuk kabur. Wanda. Ayah, aku percaya dia lakuin itu pasti ada alasannya. Anak bodoh. Dia sedang memanfaatkanmu. Dia menagih utang untukku. Singgung keluarga Liman, mungkin. Demi bersekongkol dengan Andi. Lalu cairkan aset dan kabur. Dia gak berniat menikah denganmu. Kapan dia berangkat? Belum pasti. Kayaknya dalam waktu dekat. Wanda, kamu masih merasa belum cukup terluka. Pria seperti ini cuma mikirin uang dan jalan kabur. Dia mendekatimu hanya demi kekuatan dan sumber daya keluarga kita. Meski memang begitu, aku juga harus bersyukur. Bersyukur dia nggak lagi menjadi Salman yang dianggap tulus dan baik hati, juga bisa diinjak siapapun. Wanda, kamu mau kemana? Dia belum berpamitan padaku. Hadi mau menyelidiki, maka biarkan aja. Asal gak pengaruhi perkembangan perusahaan. Perusahaan lagi dalam fase krusial, transformasi darurat. Semua usaha yang kita jalankan di semua sektor harus legal dan sesuai aturan. Paham gak? Paham. Yuni, ada apa? Kak, kamu bisa pulang sebentar? Aku pulang ambil kartu keluarga. Mereka gak mau kasih ke aku, malah... Yuni, jangan takut. Kakak segera pulang. Bos, ada apa? Aku ada urusan mendesak. Kamu pimpin rapatnya. Makin kurang ajar ya, berani pulang buat nyolong. Dengar ya, rumah ini punyaku. Setiap barang di sini itu milikku. Peninggalan ibumu sudah lama habis. Mau ambil kartu keluarga, mau dipakai buat apa? Apa mau diam-diam balik nama? Jangan harap. Kulihat kamu, nyolong barang apa? Serahkan! Jangan banyak omong. Kartu keluarganya kasih ke dia saja. Hasan, dasar pecundang. Apa kamu berhak bicara di sini? Rumah ini dan uang kompensasi itu harusnya jadi milik kita. Dua pecundang ini bisa sebesar ini. Itu karena bantuanmu kan? Sekarang baru kepikiran balik ambil barang. Mimpi saja. Kapan aku pernah bantu mereka? Kamu ini asal bicara. Ayah, ibu, ngapain basa-basi sama dia? Jalang ini sama seperti kakaknya, sama-sama hina. Kakaknya semalam pukul aku di bar. Hari ini dia nyolong di rumah. Lapor polisi, harus lapor polisi biar si Jalang ini ditangkap. Aku gak mencuri. Kartu keluarga memang ada namaku. Mau kuliah ke luar negeri harus prosedur pakai kartu keluarga. Keluar negeri? Orang kayak kamu atau andalkan kakakmu yang jadi pelayan? Konyol sekali. Aku rasa kamu mau kartu keluarga buat lakuin urusan gelap yang memalukan. Apa kamu punya utang di luar? Atau kakakmu itu yang nyuruh kamu? Mau bawa kartu keluarga buat dijual?
Istri Hasan yang sekarang galak banget. Hah, gadis itu juga kasihan. Apa yang mau dikasihani? Mana tahu mereka ini beneran mencuri. Ayah, katakan sesuatu. Yuni, aku belum bisa kasih kartu keluarga. Kak Jaya mau beli rumah, perlu kartu keluarga. Katakan. Jangan cubit lagi. Ibu. Kakak, Sakit gak? Siapa yang lakukan ini? Arman datang. Cepat, bawa pergi adikmu. Mulai sekarang, jangan datang ke rumah kami lagi. Kutanya, siapa yang lakukan ini? Salman, kamu masih berani datang? Bu, dia yang kemarin mukul aku. Sakit banget. Salman, cepat bawa pergi adikmu. Kalau berani datang ke sini lagi, aku akan lapor polisi. Ahsan, kamu cuma lihat putrimu dipukul orang. Begitu ya? Arman, kok kamu bicara gitu ke ayah? Dulu caramu bicara bukan begini. Barusan ibumu nadanya agak keras. Ibuku sudah meninggal. Dan kamu bukan ayahku. Salman, apa kamu yang suruh adikmu pulang buat mencuri? Kamu sebagai kakak juga bukan orang baik. Aku wakili ayahmu kasih dia pelajaran. Bukankah itu... Bu, kamu... Tamparan ini, biar kamu kapok. Kamu... Anak ini kenapa hari ini? Biasanya kalau lihat aku langsung ketakutan. Pergi! Aku besarkan dua anak gak tahu diri. kapan kamu besarkan kami? Sejak ibuku meninggal di proyek, kakakku putus sekolah dan kerja. Biaya sekolah dari SD sampai SMA dikumpulkan kakak dari mulung dan jadi kuli saat libur, sedikit demi sedikit. Apa kalian pernah kasih uang? Kamu itu siapa? Buat apa aku kasih kamu uang? Yuni, cepat minta maaf ke ibumu. Dia itu istri yang kamu nikahi pakai uang kompensasi kematian ibuku. Dia bukan ibuku. Arman, lepaskan! Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak lepas, aku akan kasih kamu pelajaran di depan semua orang. 3, 2... Salman, kamu berani pukul ayahmu. Kamu kurang ajar. Cepat lepaskan. Lepaskan. Kamu anak kurang ajar. Kamu berani pukul aku. Aduh. Sudah mau kiamat. Anak durhaka ini bukan cuma memukulku, dia juga memukul ayahnya. Para tetangga semua datang lihat. Anak kandung Hasan ini anak macam apa? Ambil kartu keluarga. Aduh, para tetangga, cepat datang lihat. Anak pukul ayahnya akan disambar petir. Dia nggak akan. Ini Mulai sekarang, aku akan keluarkan nama Yuni dari kartu keluarga. Dia gak ada hubungan lagi sama keluarga ini. Ayah, ibu, cepat lihat. Yuni sudah daftar studi ke luar negeri. Dia dapat uang dari mana? Mungkin saja uang hasil kerja Arman. omong kosong. Cuma kerja jadi pelayan, gak mungkin dapat ratusan miliar. Mau nipu siapa? Ayah, ibu, menurut kalian apa uang ini? Mereka berdua curi dari uang kompensasi ibu mereka waktu itu. Bukan, uang kompensasi itu dikasih ke aku sekaligus. Sudah aku kasih semua ke kamu. Kalau enggak, pasti kamu. Kamu belum setor semua. Kamu suruh 2 anakmu sembunyikan uang itu. Amel, kamu jangan asal fitnah. Aku sekarang cari mereka berdua, minta penjelasan. Hei, kamu!
Arman! Arman! Kamu, berhenti kamu! Jelaskan, uang kompensasi ibumu, apa kamu gelapkan sebagian? Pasti iya. Kalau enggak, dari mana dia dapat uang? Ambil uang kami terus mau kabur. Dengar ya, kalau kamu nggak kembalikan uang kompensasi itu, nggak boleh pergi. Ayah, lihat baik-baik. Kuliah ke Australia, setahun ratusan juta. Mereka miskin banget. Dari mana uangnya? Jangan-jangan mandor proyek waktu itu diam-diam memberi lebih dan mereka sembunyikan. Kalian asal bicara. Uang kakakku itu dia dapatkan sendiri. Dapat sendiri. Dia kerja jadi pelayan restoran, sehari paling banyak 200 ribuan. Entah kapan, dia baru bisa dapat ratusan juta. Ya, Arman, ayah dulu bersalah pada kalian. Tapi uang ini bukan hal sembarangan. Itu uang kompensasi kematian ibumu. Uang ini milik keluarga kita. Kalau kamu ambil, keluarkanlah, kita tetap satu keluarga, ya kan? Satu keluarga. Ahsan, saat ibuku meninggal, uang kompensasi dari proyek 1.640.000.000. Setelah kamu terima uang, langsung menikahi Amel. Lalu belikan mobil dan rumah untuk anaknya. Aku dan Yuni cuma bisa tinggal di kontrakan kumuh yang bocor. Saat musim dingin, selimut tebal pun gak ada. Kok kamu gak ingat? Kita satu keluarga. Hah? Ahsan ini memang brengsek. Cih, anak kandung ditinggalkan, malah biayai anak orang lain. Iya, makanya ayah begini mati pun gak akan diurus. Lalu kenapa? Kamu itu anaknya, nafkahi ayahmu itu kewajiban. Uang itu harusnya kami yang pakai. Sekarang kamu merasa hebat, sudah kaya, terus bawa adikmu pergi jauh. Gak peduli sama hidup kami. Jangan harap, kalau kamu gak serahin uangnya, kulaporkan kalian mencuri. Biar masuk penjara. masuk penjara. Gak tahu diri. Andi, bawa orang ke sini. Gak perlu banyak. 20 orang aja. 20 orang? Pasti membual. Gak usah datang. Barusan, siapa yang bilang mau masukin dia ke penjara? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Kamu gak berhak ikut campur. Urusan keluarga? Menindas orang Wanda Marwan, bukan lagi urusan keluargamu. Wanda Marwan. Wanda Putri Bos geng naga hitam kota Jana itu. Pasti itu. Selain dia, siapa yang punya kekuatan sebesar ini? Rizky, Nona Wanda, boleh bertindak, usahakan jangan ribut. paham. Kalian mau apa? Dengar ya, ini negara hukum. Negara hukum. Ini Berdasarkan ketentuan hukum, kompensasi kematian seharusnya dibagi rata ke anak dan digunakan biaya hidup ke depan. Kalian diduga melanggar hak. Selain itu, berdasar riwayat transaksi bank akun Pak Ahsan dalam 10 tahun terakhir, setiap bulan cuma transfer kurang dari 600.000 ke rekening Yuni, termasuk pelanggaran hak anak atas nafkah yang tidak terpenuhi. Pengacara kami akan serahkan ke polisi dan kejaksaan. Mohon Anda kooperatif. Oh, kalau kami nggak kooperatif gimana? Nona Wanda, kok kamu tahu keberadaanku dan datang sekarang ini? Telepon dari Andi, katanya nggak biarkan mereka ikut. Takut kamu nggak bisa mengatasinya, jadi minta aku datang. Andi ini ternyata memikirkan aku. Wanda, terima kasih. Kalau gak ada kamu, situasinya akan lebih memalukan. Aku hanya nggak mau kamu ditindas mereka. Mereka nggak pantas. Kak, aku sudah sampai. Masuklah, belajar dengan tenang.
Urusan kartu keluarga akan segera kuurus. Kak Wanda, terima kasih. Salman, kamu gak merasa perilakumu terlalu konyol? Hmm? Aku bisa terima kamu suka perempuan lain, tapi kamu bahkan incar siswi SMA. Hmm? Salman, apa kamu terlalu asal pilih? Aku asal pilih. Atau kamu merasa permainkan perasaan orang itu seru ya? Aku? Bukankah begitu? Kamu? Jangan-jangan kamu kira sama dia? Awalnya gadis muda di pusat spa, sekarang malah anak SMA. Salman, sebenarnya kamu punya berapa adik? Wanda, kamu mau buntuti aku, tapi orang di sisiku aja kamu gak selidiki. Membuntuti kamu itu salahku. Aku lakuin itu buat lindungin kamu. Kenapa gak kasih tahu aku kamu punya adik? Karena situasi keluargaku sangat rumit. Gak mau itu memengaruhimu. Gak nyangka Nona Wanda cemburu sama calon adik ipar sendiri. Lepaskan aku. Siapa yang cemburu? Urusanmu apa hubungannya denganku? Gak ada hubungannya denganmu. Kalau aku cium kamu, apa juga gak ada hubungan denganmu? Sekarang ada hubungan kan? Salman, meski kamu mau kabur, kamu gak bisa kabur. Pak Salman, apa kamu ada? Barang yang kamu mau kuantarkan kemari. Pak Salman, ini paspor dan visa kilatmu dan Nona Yuni. Sudah beres. Oke, terima kasih. Kami baru dapat kabar valid. Sebagian besar industri atas nama Andi sedang dijual cepat. Arus dananya nggak jelas. Oh ya, kami juga menemukan si Salman dan adiknya baru dapat visa kilat Australia. Andi, mau melegalkan diri atau bersiap kabur? Andi dari selatan kota ada hubungan apa dengan Salman? Kabarnya Salman pakai banyak cara buat dekati Andi biar bisa masuk perusahaannya. Pengaruh Andi di Jana mengakar kuat. Gak mungkin bisa kabur. Justru Salman udah nyinggung keluarga Liman. Kalau nggak mati juga bakal cacat. Dia tergesa cairkan aset. Jangan-jangan Salman mau kabur bawa uang Andi. Salman. Pasti Salman. Dia menghasut Andi, jual harta, kumpulkan dana besar. Sekaligus mengurus visa ke luar negeri. Dia mau bawa kabur semua harta Andi. Andi mungkin belum tahu apa-apa. Benar kata Asep. Salman itu sekilas kelihatan licik dan kejam. Bikin keluarga Liman putus keturunan. Kali ini dia harus tanggung akibatnya. Kali ini kita nggak perlu turun tangan. Andi juga akan membuat Salman hidup menderita. Dan akan tuntaskan dendam aku. Pergi. Siapkan mobil. Kita ke tempat Andi. Baik. Kantor baru Pak Salman ini bagus. Wanda, kamu ada urusan apa? Nggak ada. Hari ini ke-6 kalinya kamu datang ke kantorku. Belakangan ini, ada orang yang tambah lengket. Kenapa? Kamu anggap aku ganggu? Aku pergi aja. Kamu udah datang. Mana mungkin dilepas.
siapa mangsanya, itu belum tentu. Ayah, kasih aku 2 triliun. Berapa? 2 triliun. Maksudmu uang palsu? Bukan uang palsu. Aku mau uang tunai. Atau aset luar negeri yang bisa dicairkan kapan saja. Kamu mau pakai 2 triliun? Kamu kira aku buka pabrik cetak uang? Kasih atau enggak? Wanda, aku ayahmu, bukan mesin ATM kamu. Apa kamu mau kawin lari sama Salman? Atau dia suruh kamu minta? Kamu 2 triliun? Kamu tahu itu berapa? Beraninya minta. Dengar ya, aku nggak akan kasih. Kamu lagi lihat apa? Sampai terpaku begitu? Lihat senjata. Kalau suatu hari kamu mau kabur lagi, lihat gimana cara yang cepat buat patahin kakimu. Sebelum dipatahkan, bisa lakukan sekali lagi? Pak Salman. Pak Salman, Asep datang. Katanya ada info penting mau kasih tahu Kak Andi. Kak Andi minta kamu ke sana. Datang lagi. Wanda, tunggu aku sebentar. Tunggu. Aku juga mau dengar. Asep mau bilang apa? Ayo. Tuan Asep, tamu langka. Udah begini keadaanmu masih datang sendiri. Ada yang mau kamu sampaikan? Kak Andi, maaf mengganggu. Aku mau mengungkap penipuan besar ke kamu. Menyangkut semua hartamu. Kamu jangan percaya Salman si bajingan itu. Oh, coba jelaskan. Aku dapat kabar valid. Salman diam-diam ngurus proses ke luar negeri. Tujuannya ke Australia. Visanya sudah keluar. Apa hubungannya dengan asetku? Coba kamu pikir. Belakangan ini dia udah ngapain aja di tempatmu. Dia menghasutmu menjual aset. Menarik dana jadi uang tunai. Kak Andi, dia bocah baru yang tiba-tiba muncul. Kenapa kamu percaya dia segitunya? Dia cuma merencanakan buat bawa semua uangmu dan kabur jauh-jauh. Anda sudah ditipu dia. Kandi, Salman, dia bajingan keji. Dia nggak tahu balas budi. Dia bermuka dua. Demi mendekatimu, dia baik ke kamu. Dia cuma mau menguras hartamu. Cepat bereskan dia. Andi, sejak kapan kita izinkan anjing gila menggonggong seenaknya? Bikin kepalaku sakit saja. Kamu nggak sangka kan? Konspirasimu sudah kubongkar. Di depan Kak Andi, jangan pura-pura lagi. Oh? Konspirasi apa? Kak Andi, kamu jangan tertipu oleh tampangnya. Dia udah lama pindahkan aset. Bisnis yang dijual itu, uangnya nggak kembali ke rekening perusahaan. Semua dicuci sama dia lewat berbagai jalur. Dia mau celakai kamu. Dan ambil semua harta. Udah selesai. Kak Andi, aku sudah selesai. Buktinya sudah jelas. Jangan sampai kamu lepaskan pengkhianat ini. Sekarang dia ada di sini. Kita bisa. Kak Andi ternyata percaya. Dia udah marah. Habislah kamu, Salman. Kak Andi, tenangkan diri. Anda jangan terlalu emosi. Nanti darah tinggi. Asal kamu perintahkan, keluarga Liman akan bantu kamu.
Paksa dia keluarin harta yang diambil beserta bunganya. Lalu, kita bisa buat dia hidup menderita. Kenapa dia mendekat ke aku? Asep, kamu itu siapa? Kak Andi, aku bantu kamu. Bantu aku? Aku, Apa kamu pantas? Urusan bosku, apa perlu jelasin ke pecundang kayakmu? bos? Kalau dia minta uang, aku rela serahin semuanya. Apa perlu kamu adu domba kami di tempatku? Kak Andi, aku... Tahu bosku ambil uang buat apa? Buat pesan peti mati terbaik buat keluarga Liman. Dan orang yang gak tahu diri. Asep, kayaknya kamu belum kapok sama hal kemarin. Apa kamu pikir hidup di kursi roda terlalu membosankan? Mau ganti jadi baring? Gimana kalau di tepi sungai? Gak mungkin. Kalian buru-buru urus visa itu buat apa? Kalau bukan kabur apa lagi? Hah? Tuan Asep, kerja mata-matamu cukup detail. Bahkan kamu tahu aku urus visa. Iya. Buktinya kuat. Kamu dan adikmu Yuni, urus visa kilat ke Australia. Iya Kak Andi. Dia juga ajak adiknya. Ini jelas-jelas mau kabur bawa uang. Adikku Yuni, tahun ini kelas 3 SMA. Terus kenapa? Sialan. Seorang kakak antar adik kuliah ke luar negeri sekalian urus visa. Hah? Kamu malah anggap jadi bukti kabur bawa uang. Mustahil. Antar orang kuliah kenapa urus visa? Dia jelas-jelas. Kamu itu siapa? Hah? Itu adik kandung bosku. Adik kandung. Kakak antar adik kuliah ke luar negeri sekalian urus visa lalu pulang setelah adiknya naik pesawat. Menurutmu, apa masalahnya? Antar kuliah terus pulang. Tuan Asep, kenapa kamu harus begini? Ngotot banget ngabisin harga dirimu yang tinggal sedikit itu. Bani, antar mereka. Ingat, antar Tuan Asep pulang baik-baik. Jangan biarkan dia jatuh lagi di jalan. Gimana pun, sudah tak ada lagi yang bisa hancur. Kak Andi, Mas Salman, aku udah tahu salah. Ampuni aku, Kak Andi, Mas Salman, ampuni aku. Asep, mulai sekarang duduklah baik-baik di kursi roda. Otak nggak beres, kaki juga nggak beres. Masih mau main konspirasi. Kamu harus sadar diri. Bos, menurutku pecundang ini harusnya... Ngapain pikirin orang itu? Dia maki kamu. Aku nggak tahan. Kamu ke Australia lalu balik lagi? Iya, aku mau antar adikku aja. Urus sampai beres, tentu aku balik. Di Jana masih banyak urusan. Ngapain ke Australia? Tapi aku sudah... Kamu sudah... apa? Aku sudah minta 2 triliun dari ayahku dan berkemas. Aku kira kamu mau kabur lagi. Jadi bersiap ikut kabur bersamamu. Kamu minta 2 triliun? Bersiap kawin lari sama aku? Iya. Bukan. Wanda, di kepalamu hari-hari mikirin drama sedih apaan? Kalau enggak, kamu tiba-tiba berubah dan bergaul dengan Andi. Lalu buru-buru jual aset. Juga urus berkas ke luar negeri. Kalau nggak mau kabur, lalu apa? Aku takut kamu kelaparan di sana, nggak boleh. Wanda, asal ada kamu, aku gak akan kemana-mana. Kalau nanti kamu berani bikin aku salah paham lagi, aku beneran pakai 2 triliun itu sewa preman patahkan kakimu. Oke. Uang sewa preman akan kubayar. Bos,
Saudara semua, progres transformasi melampaui perkiraan. Semua industri abu-abu kita sudah dilegalkan atau dipisah lalu dijual. Pengembalian dana berjalan lancar. Grup Salam yang baru didirikan juga sudah diamankan. 2 lahan di selatan kota. Perusahaan logistik dan izin perusahaan keamanan juga sudah disetujui. Mulai sekarang kita di kota Jana ini adalah pengusaha yang sah dan terhormat. Kak Andi dan Pak Salman memimpin dengan baik. Bagus sekali. Kedepannya, nggak perlu khawatir terus. Iya, benar. Arus dana sudah diawasi dengan baik, terutama sebagian besar aset yang dipisah dan dijual. Pihak yang mengambil alih, apa sudah dicek? Bos, tenang aja. Fanny awasi langsung. Semuanya lewat transaksi di jalur resmi. Latar belakang pembeli juga baik. Nggak ada masalah. Terutama perusahaan investasi luar kota. Dia di mana? Ini soal rapat hari ini aku sudah kasih tahu dia, tapi masih telat. Gimana pabrik yang ditangani Fanny di sana? Dia geraknya paling cepat. 3 klub malam atas namanya, 2 bank gelap, dan pusat spa itu sudah dilepas nggak sampai 6 bulan. Dananya sudah kembali, lebih tinggi 20% dari perkiraan. Katanya pelanggan lama yang beli di atas harga pasar. Pelanggan lama? Sudah dicek? Sudah tanya. Fanny bilang itu relasi lama. Itu modal dari Jinara mau ekspansi ke bisnis hiburan Jana. Menurutku dananya nggak masalah, jadi nggak riset lebih dalam. Kak Andi, Pak Salman, gawat. Fanny dia berkhianat. Wah, apa benar dia melakukan itu? Apa? Iya, apa itu benar? Jelaskan. Kita seperti biasa terima setoran terakhir dan buku kas dari Fanny. Sampai tempat baru sadar, dia ganti semua orangnya. Dia juga nitip pesan. Pesan apa? Dia bilang, makasih pada Pak Salma dan Kak Andi. Sepertiga usaha semua jadi milik dia. Dia juga bilang mulai hari ini, dia juga mau ambil bagian di dunia gelap Jana. Jalang. Aku akan habisi dia, bos. Aku akan hancurkan semua bisnisnya. Berhenti. Bos. Tapi, dari mana dana sebanyak itu sampai dia akuisisi usaha sebanyak itu? Iya, pabrik-pabriknya itu bukankah dijual ke Jinara Capital? Sialan. Kita pasti dipermainkan sama dia. Perusahaan Jinara Capital apaan? Menurutku, Fanny yang mau ambil alih usaha inti kita dengan harga murah lewat skema licik. Bos, uang itu sangat besar. Dia dapat uang dari mana? Modal di belakang Fanny adalah Hadi. Kejadian di kehidupan dulu, apa akan terulang lagi? Hadi. Fanny. Udah lihat kan? Dunia Jana sudah berubah. Kalian gak punya jalan mundur. Salman, kamu kira begini sudah menang? Mending kamu tetap pegang posisi Raja Dunia Gelap. Seumur hidup jadi pengecut dan menua sendirian. Maaf. Waktu itu, aku yang gak melindungi Wanda. Bos, kematian Wanda itu kecelakaan. Bukan salahmu. Tua bangka. Kamu masih berani sebut putrimu? Kalau dulu kamu gak paksa dia menikah aliansi. Kalau kamu gak cuma hitung untung rugi, mana mungkin dia? Bosku, sejak Nona Wanda pergi, dia gak pernah tidur nyenyak sehari pun. Kalau Nona Wanda sebelum meninggal gak bilang ke bosku untuk hidup baik-baik, nyawanya ini pasti akan dia habisi sendiri. Salman, rasain kamu. Kamu, semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, putriku gak mungkin melawanku. Dia juga gak akan kabur dari pernikahan. Juga gak akan mati. Kamu yang buat dia mati. Jadi, adikku Yuni juga kamu yang bunuh? Betul. Kalian semua
seharusnya ikut mati bersama putriku. Salman, semua ini adalah salah kamu. Bos! Kak Andi! Kak Andi! Andi, Kak Andi! Bos, aku nggak apa-apa. Salman, matilah kamu. Eh, oh. aku yang bikin semua orang celaka. Jangan gerak. Aku yang bikin semua orang celaka. Jongkok. Wanda, tunggu aku. Hal yang sama gak boleh terjadi lagi. Gak boleh. Andi, Bos, gimana ini? Aku sekarang atur orang buat gerebek markas barunya. jangan buru-buru. Fanny hanya boneka. Yang di belakangnya adalah yang harus kita bereskan. Bos, maksudmu kami semua akan ikuti perkataanmu. Iya. Pertama, tenangkan anak buah kita. Selidiki apa masih ada mata-mata. Kedua, susun daftar aset usaha yang dibawa pergi Fanny. Terutama 2 bank gelap itu dan jalur logistik. Aku mau tahu struktur kepemilikan saham serta arus dana. Ketiga, selidiki tuntas relasi kepentingan Fanny dengan Hadi. Bani, kamu tangani sendiri. Ingat, harus selidiki diam-diam. Jangan sampai mereka curiga. Baik, Pak Salman. Bos, maksudku, kalau ternyata ini ulah hadis si licik itu, aku khawatir Nona Wanda akan... Soal Wanda, biar aku yang urus. Putri dunia gelap kita mau beralih jadi istri yang baik. Aku ini masak sendiri. Aku harap kamu jangan gak tahu diri. Wanda, kalau aku dan ayahmu suatu hari terpaksa harus saling melawan, kamu akan pilih siapa? Aku pilih kamu. Tapi aku akan berusaha biar hal itu gak terjadi. Cukup. Dengar katamu ini, sudah cukup. Minyak gosong. Gimana ya ini? Bikin satu lagi. Kamu yang bikin. Oke, aku yang bikin. Bos, sudah diselidiki. Pembeli akhir beberapa usaha milik Fanny mengarah ke satu perusahaan cangkang yang terdaftar di Kepulauan Virgin. Sumber dananya memang akun luar negeri keluarga Marwan. Hadi Marwan, Fanny, mereka mau manfaatkan aku belum stabil buat ambil untung besar dari proses transformasiku. Ternyata si rubah licik itu, dia nggak takut rusak hubungannya dengan Nona Wanda. Mereka lagi paksa aku ambil keputusan. Antara aku dihabisi olehnya, atau abaikan perasaan Wanda, usik kepentingan keluarga Marwan. Dengan begini, dia gak hanya punya alasan singkirkan aku, juga bisa bikin Wanda melawanku. Bos, kita harus gimana? Apa kita lawan? Kita semua nggak takut. Hadi mau main, maka kita temani dia main. Lawan sesuai keinginannya. Tapi, aturan mainnya harus diubah. Hadi ingin pakai Fanny membagi grup salam, jadi kita potong tangannya. Dulu. Tuan, di pihak Fanny sudah siap. Di pihak Salman mulai menyadari anak buah Andi bergerak diam-diam, tapi targetnya belum jelas. Bagus kalau sudah sadar. Aku takut dia itu beneran bodoh. Bidak sudah ditempatkan. Tinggal lihat dia ambil langkah berikutnya. Wanda gimana? Nona Wanda kayaknya lagi bantu adik Salman, Yuni, ngurus beberapa prosedur ke luar negeri. Gadis ini masih belum mau menyerah. Sudahlah, biarkan saja dia. Tunggu Salman tunjukkan jati dirinya. Dia akan paham sendiri. Ingat, saat genting, harus lindungi Nona. Iya.
Ketahanan mentalnya cukup bagus. Sudah lakukan banyak hal jahat, masih berani merem saat tidur. Salman, kok kamu bisa masuk? Adakah tempat di Jannah yang gak bisa ku masuki? Memang gak ada. Bicaramu menusuk juga. Tapi aku emang suka sifat angkuhmu ini. Pak Salman, dulu aku yang salah menilai. Gak nyangka kamu ini sangat hebat. Sekarang gini, kamu naik daun, sementara aku juga bikin kubu sendiri. Buat apa kita bertarung terus? Bisnis gelap di Jannah yang sebesar ini, kalau kamu raup sendiri, gak asik kan? Oh, maksud Kak Feni adalah Hadi Marwan rubah tua itu merasa bisa jadikan aku alat terus dibuang. Aku bisa sampai hari ini bukan karena belas kasihannya. Dia kasih aku uang dan pengaruh demi pakai tanganku buat rebut usaha yang kamu besarkan. Sekalian memutuskan kemungkinan hubunganmu dengan Wanda. lanjutkan. Pak Salman, coba kamu pikir, kenapa kita harus ikut skenarionya? Grup Salammu dasarnya belum kokoh, sementara bisnisku meski sudah kuambil kembali, tetap butuh backingan dan jaringan baru. Kita kerjasama. Di permukaan, kamu tetap jalankan bisnis bersihmu, dan aku urus jalur gelap ini. Uang dari keluarga Marwan, kita terima saja. Bisnisnya, kita jalankan sendiri. Kedengarannya lumayan menarik. Untungnya kita bagi dua. Nanti jalur resmi dan gelap, kitalah yang pegang kendali di Jannah ini. Biar Hadi pergi ke neraka. Tapi Kak Feni, omongan itu tanpa bukti. Kamu gak akan hianati aku kan? Gimana pun, kamu secepat itu berkhianat ke tuanmu. Salman, bisnismu ini kalau mau kerjakan, kalau nggak mau pergi. Kak Feni, jangan emosi. Lihat dirimu, kok sepanik itu? Dengar ya kamu Salman, Andi itu cuma orang kasar. Kamu, kalau andalin dia gimana masa depanmu? Di matanya hanya ada kamu Salman. Sedangkan aku mau kekuasaanku sendiri. Hadi pikir dia bisa kendalikan semuanya. Aku jujur aja padamu, aset luar negerinya semua sudah diinvestasikan ke aku. Siapa yang pegang uang, dia yang jadi bos. Dan semua catatan transaksi sudah ada di tanganku. Pak Polisi, dengarkan. Cuci uang penyelundupan cukup buat dipenjara seumur hidup. Salman, kamu menjebakku. Sudah, gak sempat ribut denganmu. Dihitung waktunya, polisi harusnya sebentar lagi sampai. Salman, kamu gila ya? Kamu laporin aku, usahamu juga hancur. Usaha-usaha itu secara nama ada di aku, tapi kalau diselidiki, keluarga Marwan juga gak bisa lari. Dan usaha grup Salammu yang baru diambil alih itu juga masih terkait. Nyerang orang, tapi kamu juga akan kena. Kerugian keluarga Marwan apa hubungannya sama aku? Soal aku sendiri, bisnis grup Salam, semuanya bisnis bersih. Salman, kamu orang licik. Aku gak akan lepaskan kamu. Tuan, ada masalah besar. Feni, semua tempat milik Feni termasuk 2 bank gelap dan jalur logistik dermaga utara kota setengah jam lalu disapu bersih polisi. Feni ditangkap di tempat. Kabarnya buktinya kuat. Apa? Ulah siapa? Itu Salman yang lapor ke polisi. Kita nggak sempat bereaksi. Ada banyak barang kita di tempatnya. Setidaknya 160 triliun dana tunai dan banyak jalur sudah disegel semua. Salman, kamu berani sekali. Kamu gila. Tuan,
Kamu datang? Tanda tangani ini. Ini perjanjian untuk melepaskan hak kendali grup Salam. Mulai sekarang, kamu jangan ikut campur urusan resmi dan ilegal Jana. Tapi Wanda akan menemanimu. Aku gak mau. 20 menit lagi, pesawat Wanda akan lepas landas. Aku suruh dia pergi ke luar negeri. Dia akan segera melupakanmu dan mulai hidup baru. Tanpa izinku, seumur hidupmu, jangan harap bisa bertemu dia. Kalau kamu tanda tangan ini, aku akan merestui kamu bersama putriku. Aku akan kasih kamu sejumlah uang yang bikin hidup kamu sejahtera, supaya kamu dan Wanda bisa hidup tenang. Kalau kamu nggak tanda tangan, aku juga bisa buat kamu kehilangan semua dalam waktu semalam, bahkan lebih parah dari dulu. Mungkin Wanda akan membenciku, tapi suatu hari nanti, dia akan mengerti niat baikku. Kalau aku melepaskan kendali saat masa transformasi, grup ini akan langsung dibagi-bagi sama kalian yang udah lama ngincar kan? Mungkin dia bisa bertahan melewatinya. Kamu tahu itu gak mungkin. Kalau aku tanda tangani, itu sama saja mengkhianati anak buahku yang berjuang bersamaku. Mereka baru menikmati hidup enak sebentar. Apa kamu rela lepaskan Wanda? Aku ini reinkarnasi, bukan untuk buktikan aku berhak melakukan apa. Aku cuma gak mau diinjak-injak dan lindungi orang di sisiku. Tapi aku gak akan korbankan pihak manapun demi pihak lain. Aku gak terima syaratmu. Aku juga gak takut sama ancamanmu. Kamu... Tuan, Andi, cepat. Gerakan semua relasi, gunakan semua sumber daya, hentikan pesawat yang akan lepas landas. Meski harus obrak-abrik Jana, kita harus temukan keberadaan Wanda. Wanda, tunggu aku. Pak Salman, Hadi ini mau beresin dari akar masalah. Dia sudah terluka parah, tapi mau pakai Nona Wanda buat paksa kamu menyerah. Kalau tanda tangan perjanjian ini, usaha yang kita perjuangkan ini akan hancur semua. Di kehidupan lalu, aku lemah dan lepaskan Wanda. Di kehidupan ini, apa aku harus serahkan hidupku pada anak buahku? Apa aku reinkarnasi? Cuma buat jadi pengecut lagi? Aku gak bisa melepaskan Wanda. Cari di seluruh penjuru dunia. Harus temukan Wanda. Bu, mau nasi goreng telur? Baik, segera. Salman! Salman! Ternyata kamu. Pantesan kok kayaknya familiar kamu sekarang. Kenapa masih hidup kayak pecundang? Aku ingat 6 bulan lalu kamu cinta mati sama putri geng naga hitam. Kenapa sekarang kamu diputusin Nona Wanda?
Sudah kubilang, orang sepertimu gak usah mimpi ketinggian. Seorang pelayan mimpi numpang naik derajat. Sekarang lihat, gak berhasil pansos, malah bikin diri jatuh ke kubangan lumpur. Nasi gorengnya udah siap. Kenapa buru-buru? Kamu sekarang mampu makan nasi goreng? Hah? Begini saja, aku kasih kamu seporsi nasi putih, lalu ku beri asinan gratis. Gimana? Pak Salman, Pak Salman. Bos, Sudah ada kabar. sudah 6 bulan berlalu, sudah ku cari ke semua tempat. Orangku juga selidiki di negara lain. Tapi Hadi itu sembunyinya rapat banget. Nona Wanda seolah lenyap tanpa jejak. Baiklah. Bos, kasih aku sedikit waktu lagi. Sekalipun harus balikan bumi, aku pasti... Andi, bawa orangmu keluar dulu. Jangan nakutin pelanggan lain. Bu, nasi goreng. Sebentar. Bos, Wanda, ini kamu? Beneran kamu? Kenapa kamu baru datang? Sebenarnya ada apa? Maaf. Kamu tahu gimana aku hidup selama 6 bulan ini? Kukira seumur hidupku gak bisa ketemu kamu lagi. Kamu ada di sini, di Jannah, di restoran ini. Aku juga gak mau. Ayahku ancam aku dengan nyawamu dan adikmu. Dia bilang hanya jika aku beneran pergi dan putuskan harapanmu, kamu baru bisa hidup dengan aman. Jadi kamu pergi begitu saja? Aku gak berani. Aku tahu sifat ayahku. Dia sudah atur pesawat untukku dan identitas palsu dan semua persiapan buat aku keluar negeri. Tapi di tengah jalan aku diam-diam ganti mobil, lalu kabur balik. Aku mau tinggal di tempat yang gak jauh. Aku takut kemunculanku buat kamu bahaya. Jadi aku di sini diam-diam kerja sambil cari solusi. Bodoh. Kamu pikir dengan bersembunyi, ayahmu akan beneran lepasin aku? 6 bulan ini, grup Salam diserang habis-habisan. Kamu pikir dengan mengalah, bisa bikin aman? Aku tahu. Aku juga gak diam aja. Ini bukti yang aku kumpulkan. Cukup untuk ancam posisinya sebagai Raja Dunia Gelap. Mau kemana? Cari ayahmu dan selesai semuanya. Ya, beserta bunganya. Kita minta semua. Oke, aku ikut kamu. bos, Kak Wanda. Syukurlah kalian kembali. Ini 16,4 miliar. Anggap untuk bayar makan hari ini. Ayah, ayah, Ya, sebentar, cepat ke sini. Kemari, apa maksudnya ini? akhirnya jadi 16,4 miliar.